Halo lur, piye kabare lur? Film kita kali ini dari Jerman lur dan judulnya ini. Gue ngulas ini film karena ini merupakan request dari seduluran kita lur. Kita coba nikmati pilihan beliau untuk film kali ini ya lur. Film ini dirilis di Swiss pada 8 Agustus tahun 2021 di ajang Locarno Film Festival tahun 2021 lur. Yang mana film ini adalah adaptasi dari cerita novelnya karya Alina Herbing dengan judul yang sama, seorang penulis muda Jerman beliau lur. Film ini telah memenangkan Best Actress di ajang German Film Critic Association Award tahun 2023 lur. Dan di awal perilisan film ini sudah memenangkan German Cinema Production di ajang Hamburg Film Festival tahun 2021 lur. Film yang mengambil lokasi syuting di kota Hamburg ini mendapat rating 6,1 dari IMDb, terbilang rating yang cukup bagus ya lur. Nah, gimana lur? Sudah siap? Bekicot kan? Bekicot. Hasil Berlatarkan daerah peternakan dan perkebunan di desa kecil yang bernama Mecklenburg di negara bagian Hamburg, terlihat seorang teteh sedang naik traktor. Si teteh ini bernama Christine, diperankan oleh Saskia Rosendahl. Nah, tiba-tiba traktor yang dikendarai oleh lakinya rusak lur. Dan terlihat si laki turun sambil memungut bangkai burung lur, di mana menggambarkan sedang terjadi musim kemarau panjang, banyak binatang dan ternak yang mati di daerah itu ya lur. Si laki yang orangnya sangat dingin itu pergi tanpa sepatah kata pun lur. Wo gehst du hin? Ich will nach Hause. Jan! Dia meminjam kunci ke mekanik turbin yang kebetulan sedang betulin mesin turbin di desa mereka itu lur. Dan si Christine nampak diam saja. Dia sudah terbiasa menghadapi sifat dingin si laki yang seperti itu. Dia pun turun juga dari traktor itu lur. Dan Christine yang nampak suntuk ini pun mendekati si mekanik turbin itu. Dia bernama Klaus, diperankan oleh Godehard Gisser. Dan berkenalanlah mereka pada saat itu lur. Christine baru melihatnya di kampung ini, makanya dia pun penasaran dan ingin berkenalan dengan dirinya lur. Diam-diam si Christine pengen numpang ke mobil Klaus untuk pergi ke kota lur. Maka pergilah mereka hari itu ya lur. Ja, wann ist der Termin? Oktober? Ja, die Lady kommt wahrscheinlich eh nicht mehr durch den TÜV. Fahren wir jetzt nochmal schön aus und dann... Nah, Christine pun hanya minta sampai pom bensin doang. Dan setelah itu Christine numpang lagi ke salah satu pemuda kampung mereka untuk balik ke desanya lagi ya lur. Di sini digambarkan saking suntuknya si Christine hidup di desa itu. Begitulah cara dia menghibur dirinya dengan bolak-balik kota desa tanpa arah tujuan ya lur. Sampai pom bensin aja cukup baginya lur. Malam itu sesampainya di rumah, Christine pura-pura bobo lur. Dan inilah lakinya si Christine lur yang bernama Jan, diperankan oleh Rick Ocon. Jan masuk ke kamar untuk pamit ngecek traktornya keluar lur. Dia sama sekali tak menanyakan dari mana Christine seharian lur. Begitulah cueknya si Jan ini ya lur. Esok hari nampaklah keluarga besar ini lur. Christine dan Jan masih numpang tinggal di ayahnya Jan ya lur. Yang mana si ayah udah nikah lagi dengan ibu tiri Jan lur. Dan mereka hidup sebagai peternak lur. So ini keluarga masih susah banget lur. Dan Christine nampak tak nyaman sama sekali dengan keluarga ini lur. Apalagi dia nggak kerja apa-apa lur di rumah sepanjang hari ya lur. Usai makan siang, Christine menyusul Jan ke gudang lur. Dan di situ Christine yang lama dianggurin ini nyoba ngetes apakah Jan mau diajak cikipiu siang itu. Tapi sayangnya Jan nggak ada respon sama sekali lur. Dia malah pergi dan meranalah Christine saat itu ya lur. Jan dan Christine terlihat seperti pengantin lama lur. Karena mereka sangat dingin. Padahal mereka ini baru aja nikah lur. Tapi entah kenapa begini jadinya. Gue juga bingung dengan pasangan ini ya lur. Hari-hari Christine sungguh membosankan lur. Siang itu nyokap tiri Jan akan pergi ke pasar. Sementara Jan dan ayahnya sudah berangkat ke peternakan mereka. Tinggallah Christine sendirian. Nah, karena suntuk akhirnya Christine pun cikipiu dengan jurus 3 jarinya lur. Sayangnya Christine nggak bisa lur. Dia butuh Johnny ya lur.
Satu-satunya teman Christine ialah tukang salon lur namanya Caro. Malam itu Christine dan Caro pergi ke pub di kota lur. Nah, Christine mencoba menikmati hari-harinya bersama Caro ya lur. Banyak yang nyoba rayu dia malam itu lur, tapi dicuekinya lur. Nah, saat pulang dia ketemu dengan Jan serta ayahnya Jan lur yang sedang oleng saat itu ya lur. Ternyata ayah Jan ketergantungan minum lur. Jan dan Christine memapah sang ayah pulang lur, dan di rumah dalam keadaan oleng sang ayah mencoba mencicipi si Christine lur, dan tentu saja Christine menolak ya lur, dan Christine pun acuai sama beliau lur. Toh beliau kan oleng pikirnya lur. Esok hari Christine benar-benar suntuk dengan kesehariannya lur. Dia memutuskan membantu Jan, dan melihat itulah tersentuh hati Jan lur. Pertama kali dia melihat si Bini mau begawi kayak gini lur. Mungkin dia insaf pikirnya ya lur. Dan Jan memeluknya dan ngucapin terima kasih lur. Kannst du nachher noch die Spalten spritzen? Ja. Usai kerja, Christine pun balik ke rumah dan berdandan macan lur. Dia pun pergi menuju turbin tempat Klaus bekerja. Nah, tujuan Christine kerja tadi lur untuk mastiin Jan sedang bekerja agar dia bisa bebas pergi ya lur. Nggak ada niatnya mau kerja beneran lur. Dan Christine pun bertemu dengan Klaus, mereka pun ngobrol lur. Dan seharian itu Christine seperti memberi kode dengan dandanan macannya itu ke Klaus ya lur, agar segera menerkamnya. Berulang kali Christine bilang kalau dirinya bosan bersama Jan dan dia bosan di desa ini. Namun Klaus seperti pura-pura nggak ngerti ya lur, dia pun nggak mau menerkam si Christine lur. Dia takut bermasalah di kampung orang ya lur. Padahal dia juga kebelet lihat Christine lur. Tak mendapat respon bagus dari Klaus, Christine pun kembali lagi dengan hari-harinya yang sangat membosankan lur. Ditambah lagi suatu hari dia melihat pasangan yang romantis sedang berkunjung ke peternakan mereka, dan itu membuatnya iri banget lur. Dan Jan sibuk dengan kerjaannya. Saat pulang Christine pun disibukkan lagi dengan mengurus ayah mertuanya yang sangat jorok lur. Dia hampir tiap hari oleng terus, dan botol-botol minuman berserakan di rumah ya lur. Christine pun membersihkan rumah yang antah berantah itu lur. Dan Jan seperti biasanya lur nggak peduli sama sekali dengan hal itu ya lur. Nah, esoknya Christine dengan mobil butut ayah mertuanya kembali datang ke turbinnya si Klaus lur. Dari rumah dia terlihat sopan banget. Sampai di mobil dia pun kembali ganti baju macan dengan dandanan macannya pula lur. Di situ seperti biasa Christine mengawali pembicaraan dengan sopan banget lur. Tentu dia ada maksudnya ya lur. Karena kemarin ditolak Klaus pepet memepet, kali ini dia pun ganti jurus baru lur. Dia meminta bantuan Klaus untuk nganterin dia ke gudang kosong milik lakinya untuk ngambil sesuatu katanya lur. Dia nggak berani sendirian. Akhirnya Klaus pun mengantarnya karena kasihan ya lur menggunakan mobil Christine itu. Und da willst du jetzt hin? Nah, di dalam gudang, Christine pun langsung duduk di pojokan. Tak ada yang mau diambilnya ternyata di situ lur. Seperti alasan dia ke Klaus ya lur. Klaus pun ngerti apa maksud Christine bohongin dia seperti itu untuk datang ngajak dia ke sini ya lur. Dan Klaus pun tanpa aba-aba langsung nyosor dengan ngecikipi si Christine lur. Pergelu dan kelas bantam pun akhirnya terjadi lur. Dan Christine terlihat begitu wow lur. Nah, saat pulang di tengah jalan Christine kembali melihat ada sapi mereka yang mati lur karena cuaca yang panas ini lur. Dia pun memberitahu si Jan lakinya. Jan pun datang melihat sapi itu dan terlihat wajah yang sedih banget dari mukanya si Jan lur. Dan Jan nggak tahu kalau bininya baru aja nyerong dengan si Klaus ya lur. Semenjak itu Christine rutin berhubungan lewat HP dengan Klaus lur, dan Christine selalu duluan menghubungi si Klaus ya lur. Dan Christine benar-benar semakin suntuk di rumah ini lur. Setiap hari dia harus membersihkan botol-botol minum ayah mertuanya, dan melihat beliau itulah membuat Christine semakin sumpek lur. Hanya Klaus yang bisa membuatnya tenang di sini ya lur. Siang itu Christine sudah membuat janji dengan Klaus ketemu di gudang kemarin lur, dan mereka pun bertemu lagi di situ. Kembalilah mereka bergelut ya lur, dan Christine kembali merasa nyaman dengan Klaus di sini lur. Usai
bergelut, Klaus memuji Christine, namun Klaus tak ada niat sama sekali untuk memacari atau membawa Christine kabur bersamanya, lur. Maunya Christine yaitu ya, lur, Klaus membawanya dari kampung antah berantah ini, lur. Usai berciki ria, Christine pun menyendiri di sudut kampung, lur. Dia memikirkan sesuatu, dia ingin pergi dari sini, dia bosan katanya ya, lur. Dan seperti biasa, dia pulang malam hari ke rumah, lur, di mana Jan telah bobo dan Jan gak pernah mau tahu dari mana sedang apa Christine, lur. Dia cuek aja bininya pulang malam ya, lur. Saat Christine sedang tertidur, sempat si Jan mau minta, lur, dan Christine pun nolak, lur. Tentu dia nggak srek ya, lur. Tos yang tadi kan udah cikipiu sama si Klaus, lur. Christine beralasan sedang bendera putih. Dengan alasan itu, Jan pun tentu tak curiga ya, lur, namun dia merana, lur. Malam itu anjing mereka menggonggong, lur, dan Christine segera keluar dan melihat banyak mobil pemadam kebakaran. Ternyata, lur, gudang mereka kebakaran dan Christine nampak santai doang, nggak merasa sedih dengan gudang itu, lur. Padahal di gudang itu adalah pasokan makanan ternak mereka ya, lur. Dan Jan nampak terpukul banget atas kejadian itu. Dia pun ditenangkan oleh Christine, lur. Dan Christine meminta Jan memikirkan usaha lain aja dan pindah dari sini katanya, lur. Namun Jan nggak mau, dia optimis bisa bangkit lagi, lur. Dan esok hari Christine pun ngobrol dengan mertua tirinya, di mana sang ibu mertua menceritakan pekerjaannya di kota yang begitu menarik dan menyenangkan. Dia bekerja di sebuah Indomaret ya, lur. Nah, cerita sang mertua itu semakin membuat Christine pengen pindah dari sini, lur. Dan ibu mertua meminta Christine mengajak Jan. Namun bagi Christine mustahil lah ngomong ke si Jan untuk pindah dari sini. Pasti dia nggak mau. Usai mendengar cerita panjang ibu mertua itu, si Christine mulai bingung dengan masa depan dirinya di sini, lur. Dan masa depan hubungannya dengan si Jan ya, lur. Hari-hari pun berlalu, lur. Christine melakukan hal-hal yang tak penting sepanjang waktunya. Dia jalan-jalan ke sana kemari dan bertemu cowok-cowok kampung yang mencoba merayunya, lur. Dan dia sudah tak semangat lagi berada di sini. Du bist der Kitchen. Clever boy. So eine Fatze. Dan setelah dia mendengar dari seorang pemuda kampung bahwa Klaus sudah balik ke kota di mana turbin sudah kembali normal berkat si Klaus, hati Christine semakin menjauh dari kampung ini ya, lur. Esok harinya di dapur, sang ibu mertua meminta Christine memegang perutnya yang tengah hamil itu, lur, dan beliau menceritakan ke Christine agar segera memiliki momongan. Masa kalah sama yang tua katanya, lur, dan Christine menanggapinya santai doang. Dia sih mau-mau aja, gimana mau jadi si laki nggak pernah cikipiu pikirnya, lur. Dan di belakang si Christine mencoba menelpon Klaus, namun tak bisa tersambung lagi, lur. Klaus memutuskan kontak dengan Christine. Dia memblokir nomor Christine, lur. Nah, malam itu si Christine sedang on fire banget, lur. Toh sudah lama enggak kan. Dan dia berharap si Jan minta, lur. Namun sayang 1000 kali sayang, lur. Si Jan malah langsung bobo. Dan kesalah si Christine, lur. Esok pagi dia memenangi Jan. Dia berpikir untuk apa sih hubungan mereka jika seperti ini terus. Jan pun bangun dan pergi tanpa sepatah kata pun, lur. Disitulah hati Christine semakin kesal 1000%, lur. Dia pun mengejar Jan ke kandang sapi mereka. Disitulah Christine meluapkan amarahnya. Dia pun mencaci maki Jan dan meluapkan unek-uneknya yang selama ini terpendam, lur. Saking emosinya Christine, dia pun akhirnya mengatakan semua rahasia yang dipendamnya, lur, bahwa selama ini dia cikipiu sama si Klaus dan dialah yang membakar gudang mereka dengan harapan Jan mau pindah ke kota dengannya. Semua itu dia lakukan karena sifat Jan yang mencuekinya. Dan mendengar itu, emosilah si Jan, lur. Dia pun langsung ngasih job kanan hok kiri kepada si Christine, lur, hingga akhirnya dia pun jatuh KO, lur. Jan meninggalkannya begitu saja tanpa rasa bersalah. Udah mukul si Christine, lur. Sambil membersihkan diri, Christine berpikir apa yang harus dilakukannya kalau dia pergi dari sini. Dan terlintaslah di pikirannya untuk bekerja di sebuah bar, lur, karena dia kenal dengan bos di sana ya, lur. Usai bersih-bersih dan membungkus baju-bajunya, Christine pun pergi dari rumah tanpa pamit ke suaminya si Jan itu, lur. Ayah mertua ataupun ibu mertuanya ya, lur.
Dia pun berangkat menggunakan mobil ayah mertua ke rumah bos itu lur. Nah, saat akan melamar ke rumah si bos itu, dia melihat si bos sudah tertangkap oleh polisi lur. Akhirnya dia mengurungkan niatnya itu ya lur. Dan akhirnya dengan mobil butut itu Christine pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota tanpa arah, tanpa tujuan sama sekali lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Film yang cukup menarik dan tidak datar sama sekali lur. Masalah di film ini diurai dengan sangat spesifik banget oleh sang sutradara Sabrina Sarabi ya lur. Dan beliau mencoba memutarbalikkan fakta yang difikirkan orang di kota-kota besar lur, bahwa betapa senangnya hidup di pedesaan. Dan Sabrina Sarabi di sini memberi gambaran bahwasanya yang difikirkan oleh orang kota itu tak 100% benar ya lur. Desa dan kota itu punya masalah tersendiri ya lur, ada plus minusnya. Dan gambaran di film ini terlihat sekali apa yang menjadi kelemahan di pedesaan yang jauh dari keramaian ya lur, tentu saja kesepian lur. Kalau di kota, si Christine yang diperankan oleh Zaskia Rosendahl ini tentu berpikir bahwa dia bisa dugem dan kemana saja, atau kehidupannya kan 24 jam di kota lur. Mungkin dia berpikir sesuai dengan usianya yang masih muda jika dia hidup di kota, tapi tak semudah itu lur. Dia nggak kenal siapa-siapa di kota ya lur. Film ini juga memberikan gambaran bahwa pentingnya komunikasi yang intens ya lur, dan hal-hal yang romantis dengan pasangan kita lur. Jan sibuk dengan ternaknya dan nggak peduli sama sekali dengan Christine, hasilnya ya begitu ya lur. Christine mengalihkan pandangannya ke Klaus lur. Mungkin bagi kita yang tinggal di kota akan berpikir sama seperti yang lainnya ya lur, kalau hidup di pedesaan itu akan hidup tenang dan damai sih. Lewat gambaran di film ini tentu membuat kita akan berpikir kembali dengan pandangan itu ya lur. Mungkin itu sedikit kritik dari untuk film ini lur. Film ini terlalu melemahkan sisi kehidupan di sebuah pedesaan ya lur, membuat orang akan ilfil hidup di sebuah desa ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.